Halo sobat, jumpa lagi. Mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Mata Air di Bayangan Bukit. Pada kesempatan ini, dalam episode Mata Air itu ditemukan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Swasti menarik napas dalam-dalam ketika ia mulai mendengar gemerisi air. Bahkan rasa-rasanya ia ingin meloncat berlari langsung menceburkan diri ke dalamnya. Namun ia masih menahan diri, apalagi ia menyadari bahwa ia belum pernah menginjak daerah ini. Daerah yang mungkin mempunyai rahasia yang dapat mencelakainya. Ternyata seperti yang diduganya, maka Jeliteng pun berkata, "Berhati-hatilah Kiai. Di sini kita mendapatkan beberapa jalur parit yang curam dan dalam, yang menampung air yang meluap dari sebuah kolam." "Oh, semacam lubang maksudmu, Ger?" "Ya, lubang yang terbuka dan terbujur memanjang." Kiai Kanti tidak menjawab, tapi pendengarannya yang semakin jelas seolah-olah telah memberikan gambaran betapa berbahayanya daerah yang belum pernah dikenalnya itu. Namun akhirnya mereka pun sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Hutan yang tumbuh pepat menunjukkan bahwa tanah di bawah kaki mereka adalah tanah yang basah dan subur. "Kita sudah sampai, Kiai," desis Jeliteng. Meskipun yang nampak di sekitar mereka hanyalah kelebatan hutan semata-mata. Tetapi Kiai Kanti pun menangkap maksud anak muda itu. Ia pun merasa bahwa ia telah sampai ke tujuan. Hanya kelebatan hutan dan kelamnya malam sajalah yang masih memberikan jarak antara mereka dengan kolam yang sudah tidak jauh lagi dari mereka. "Kiai," berkata Jeliteng, "tugasku sudah selesai. Aku kira tidak ada lagi yang perlu aku kerjakan buat Kiai. Seandainya ada seekor bahkan 2 ekor harimau datang bersama-sama sekalipun, aku tidak perlu mencemaskan nasib Kiai dan anak gadis Kiai yang luar biasa itu." "Kau memang aneh anak muda," jawab Kiai Kanti. "Namun demikian aku kira kita masih akan berhubungan terus. Seperti aku pun ingin selalu berhubungan kelak dengan Angger Daruwerdi. Bukankah Angger kenal baik dan bahkan mungkin bersahabat dengan Angger Daruwerdi?" "Tentu Kiai, meskipun kelompok pedukuhan kami dan kelompok pedukuhan Daruwerdi diperintah oleh orang yang berbeda, tetapi kami tetap rukun seperti keluarga karena pada dasarnya kami memang sekeluarga." "Tetapi aku melihat kelainan pada sikap Angger Daruwerdi," bertanya Kiai Kanti. Anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, "Apakah yang berbeda, Kiai?" "Menilik dari wujud lahiriahnya saja, ia berpakaian lain dari kawan-kawannya. Dan maaf, agak berbeda pula dengan pakaianmu, Ger." "Ah, Kiai aneh sekali. Sudah barang tentu pakaian kami berbeda-beda menurut selera kami masing-masing. Apakah Kiai dapat melihat perbedaan selera memilih pakaian sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian? Jika Kiai perhatikan, mungkin terdapat kelainan pula pada pakaianku dengan pakaian kawan-kawanku dan sebaliknya." Kiai Kanti pun mengangguk-angguk katanya, "Mungkin Angger benar ya, agaknya aku memang sudah pikun." Jeliteng tertawa, jawabnya, "Sudahlah Kiai, aku mohon diri. Besok aku akan datang lagi ke tempat ini, mungkin sendiri, mungkin bersama Daruwerdi.
Ia tentu ingin juga bertemu dengan Kiai setelah ia menolong Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi aku kira Kiai belum mengatakan bahwa Kiai akan datang kemari kepada Daruwardi. Apakah Angger akan memberitahukan kepadanya? Bertanya Kiai Kanti, dan apakah itu perlu? Gelidang mengerutkan dahinya dengan suara datar. Ia bertanya, jadi bagaimana pesan Kiai? Sebaiknya jangan tergesa-gesa memberitahukan kepada siapapun, Ger. Aku kira aku lebih senang melihat daerah ini untuk 2-3 hari, untuk dapat mengambil keputusan apakah aku akan menetap atau kemungkinan itu terpaksa aku lepaskan karena daerah ini kurang memadai. Baiklah Kiai, tetapi aku berharap Kiai akan kerasan tinggal di hutan ini. Di sini ada air, dataran yang cukup luas, dan pohon buah-buahan yang dapat untuk sementara membantu Kiai. Meskipun pepohonan yang memberikan buah-buahan yang dapat dimakan itu telah mengundang beberapa jenis binatang. Di sini banyak kera, Kiai, tapi kera itu bagaikan lenyap di telan bukit jika 1-2 ekor harimau sampai ke tempat ini. Terima kasih atas segala keterangan itu, Ger. Aku akan melihat apakah aku dapat berbuat sesuatu atas daerah ini. Anak muda yang menyebut dirinya Gelidang itu pun sekali lagi minta diri dan meninggalkan Kiai Kanti serta anak gadisnya di daerah yang asing bagi keduanya itu. Sejenak Kiai Kanti masih termangu-mangu, ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tetapi gelap sisa malam masih sangat membatasi jarak jangkau tatapan matanya. Namun tatapan mata batin orang tua itu sudah melihat bahwa di dekat mereka terdapat sebuah kolam yang airnya melimpah mengalir bertebaran menuju ke parit-parit di celah-celah batu-batu padas yang seakan-akan telah disediakan oleh alam yang membawanya ke dalam arus sungai di bawah tanah. Kita beristirahat, Swasti, berkata ayahnya. Tidak lama lagi kita akan sampai ke ujung malam. Kita akan segera menemukan air dan mempertimbangkan apakah kita dapat mempergunakan tempat ini. Setelah terang baru kita akan mengetahui keadaan sekitar kita. Swasti mengangguk dikuakkannya rumput-rumput liar di bawah kakinya. Namun desisnya kemudian, tidak ada tempat untuk tidur, Ayah. Tanah ini terlalu basah. Ya, tanahnya terlalu basah, tetapi kau dapat beristirahat di atas dahan itu. Swasti mengangkat wajahnya, dilihatnya beberapa batang pohon besar. Dahannya yang bersilang melintang memberikan kemungkinan untuk beristirahat padanya. Tetapi apakah di sini tidak ada laba-laba hijau yang beracun atau sebangsa cicak berleher merah? Mungkin memang ada, Swasti. Kita belum mengenal daerah ini baik-baik, karena itu berhati-hatilah. Swasti tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian mengumpulkan seonggok rumputan liar di bawah batang pohon. Kemudian dijatuhkannya dirinya duduk sambil bersandar. Perlahan-lahan angin yang silir terasa bagaikan membelai jantung, sehingga akhirnya sambil duduk ia pun memejamkan matanya. Ayahnya pun telah duduk di dekatnya. Sejenak ia mengamati anak gadisnya. Dalam tidur nampak remang-remang di dalam kegelapan. Wajah gadis itu membayangkan beban yang berat menggantung di pundaknya. Kasihan, desis ayahnya. Bagaimanapun juga sebagai seorang ayah ia dapat merasakan betapa berat perasaan anak gadisnya mengikuti cara hidup yang dipilihnya. Kadang-kadang terngiang kata-kata Daruwardi tentang masa depan anaknya itu. Kakek mementingkan diri sendiri. Kata-kata itu bagaikan terdengar bergema di relung hatinya berulang-ulang. Kemudian, anak gadismu memerlukan masa depan sebagai seorang gadis wajarnya. Ah, desah orang tua itu. Namun katanya kemudian di dalam hati seolah-olah ia telah mengucapkan janji. Di sini aku akan membuka sebuah padepokan. Aku akan berusaha memberi kesempatan agar Swasti dapat hidup sebagai seorang gadis wajarnya, berkawan dengan gadis-gadis yang lain dari kedua kelompok pedukuhan itu. Kiai Kanti menarik napas dalam-dalam. Sekilas ia melihat wajah anaknya yang muram.
Kemudian keningnya menegang ketika ia mendengar Swasti di dalam tidurnya berdesah panjang. Ternyata bahwa malam segera sampai ke ujungnya. Langit menjadi merah sementara burung-burung liar berkicau bersaut-sautan. Swasti membuka matanya, dilihatnya ayahnya masih duduk memeluk lutut. "Ayah tidak beristirahat?" bertanya Swasti, tetapi Swasti sendiri mengerti bahwa ayahnya tidak akan dapat tidur jika ia sendiri sedang tidur nyenyak. Ayahnya justru bangkit sambil menggeliat, katanya, "Aku sudah cukup beristirahat. Alangkah nyamannya pagi yang bakal datang. Kita akan melihat apakah yang ada di sekitar tempat ini." Swasti pun kemudian bangkit pula setelah membenahi rambutnya, maka ia pun berkata, "Kita akan mencari mata air itu, ayah." Keduanya pun kemudian berjalan menyibak lebatnya gerumbul-gerumbul di antara batang-batang pohon besar yang tumbuh di hutan yang lebat itu. Namun seolah-olah Kiai Kantri memiliki penglihatan jauh melampaui wadaknya, sehingga ia pun dengan tepat telah memilih arah yang benar, menuju ke sebuah kolam yang airnya melimpah-limpah di segala musim. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Cahaya pagi sudah mulai menembus rimbunnya dedaunan hutan dan jatuh segumpal-segumpal di atas tanah yang lembab. Dengan tegang keduanya memandang air yang jernih, meskipun kotor oleh daun-daun kering yang berjatuhan, tertimbun di dasar. Warna lumut yang hijau dan batang-batang kayu yang berpatahan silang melintang. Namun dengan mata wadak keduanya dapat melihat betapa kelompok-kelompok ikan berenang dekat di dasar kolam, menyusup di antara timbun sampah dan dahan-dahan yang rontok ke dalam kolam itu. Di luar sadarnya Swasti berkata, "Tempat yang memungkinkan, ayah. Kolam itu menyimpan ikan tidak terbilang banyaknya, dari bermacam jenis. Agaknya seperti yang dikatakan oleh Diteng. Di hutan ini terdapat beberapa jenis pohon buah-buahan yang dapat dimakan." Ayahnya mengangguk, katanya, "Nampaknya kita menemukan tempat yang kita cari. Meskipun demikian, kita akan melihat barang 1-2 hari. Apakah kita akan dapat membuka sebuah padepokan di sini? Kita akan melihat apakah hujan yang lebat tidak akan meruntuhkan tebing bukit itu dan menghancurkan lereng di bawahnya. Tetapi nampaknya kolam ini sudah berumur tua, ya. Jika tanah di tebing itu dapat diruntuhkan oleh air, maka kolam ini tentu sudah tertimbun, meskipun sedikit demi sedikit. Tetapi itu terjadi setiap tahun di musim basah." Ayahnya mengangguk-angguk, namun kemudian Swasti berkata, "Tetapi pohon besar itu, ayah, aku melihat kelainan dari pohon-pohon yang lain. Aku melihat di dahannya terdapat jenis daun yang berlainan." Ayahnya memperhatikan pohon besar itu, ia pun melihat jenis daun yang berbeda. Namun ia pun melihat serat-serat kayu yang berbeda pada batangnya yang besar, yang bagaikan anyaman sulur-sulur yang besar dan membelit tubuh batangnya. "Memang pohon itu mempunyai kelainan," berkata ya Swasti. "Namun kemudian kita akan mengetahui jika kita sudah berada di sini." Swasti pun kemudian meletakkan sebungkus kecil pakaiannya, katanya, "Aku akan membersihkan diri, ayah. Aku memerlukan air itu." Ayahnya mengangguk, namun pesannya, "Berhati-hatilah, mungkin di tempat ini terdapat banyak ular atau binatang berbisa." Swasti mengangguk sambil melangkah meninggalkan ayahnya masuk di gerumbul dan hilang di rimbunnya dedaunan. Ia mencari arus air yang melimpah dari telaga yang jernih tetapi kotor itu. Rasa-rasanya Swasti sudah tidak tahan lagi. 2 hari ia tidak mandi, ia hanya sempat mencuci wajahnya di parit yang kebetulan dijumpainya di perjalanan. Tetapi Swasti terkejut ketika ia mendengar daun berdesir. Ketika mengadahkan wajahnya, ia bersungut-sungut karena 2 ekor kera nampaknya sedang memperhatikannya. "Pergi!" bentak Swasti. Tapi kera itu tetap di tempatnya.
Baru ketika Swasti melemparnya dengan batu kerikil, kera itu pun melompat dari dahan ke dahan yang lain. Sementara Swasti sedang mandi di belakang gerumbul dengan air yang melimpah dari kolam yang bagaikan disaring oleh bebatuan, sehingga daun-daun kering dan lumut yang terdapat di telaga tidak mengotori arus air itu. Kiai Kanti dengan seksama memperhatikan tempat sekitarnya. Ketika ia menengadahkan kepalanya dilihat di sebuah lain, dari kolam itu terdapat sebatang pohon gayam yang berbuah lebat. Ada juga pohon gayam di sini, gumamnya. Namun bagi Kiai Kanti hal itu merupakan isyarat yang baik. Untuk sementara pohon gayam itu akan dapat menjadi sandaran makan mereka sehari-hari. Di samping ikan yang berkeliaran di kolam dan binatang buruan di hutan. Bahkan dengan demikian ia yakin bahwa di tempat itu tentu masih terdapat beberapa batang pohon gayam lainnya dan mungkin juga pohon yang lain yang dapat memberikan bahan makan baginya sebelum ia berhasil membuka sesobek ladang untuk menanam padi. Ketika kemudian Swasti kembali ke tempat itu, maka hampir di luar sadarnya Kiai Kanti berkata, "Aku sudah mendapat kepastian, Swasti, bahwa kita akan tinggal di sini." Swasti menarik napas dalam-dalam katanya, "Aku senang, Ayah, bahwa aku tidak harus berjalan lagi menempuh jarak yang tidak pasti." Kiai Kanti memandang anaknya sejenak, terasa di hatinya betapa letihnya anak gadis itu meskipun ia tidak pernah membantah untuk mengikutinya kemana ia pergi. "Ya Swasti," suara orang tua itu menjadi dalam. "Aku mengerti bahwa engkau sudah tidak ingin lagi menempuh perjalanan yang melelahkan. Tapi kita akan mendapat pekerjaan baru. Kita akan membuka hutan ini." Swasti termangu-mangu, dipandanginya beberapa jenis pohon yang besar yang tumbuh di sekitar kolam itu. Suatu pekerjaan yang mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin ia berdua dengan ayahnya akan dapat menebang pohon-pohon raksasa dan gerumbul-gerumbul perdu yang lebat dan bahkan diantaranya berduri. Kiai Kanti agaknya melihat keraguan-raguan anak gadisnya. Karena itu maka katanya, "Swasti, sudah barang tentu kita tidak akan menebang pohon-pohon raksasa ini. Kita akan menebas pohon-pohon perdu dan membiarkan 1-2 pohon besar yang tumbuh di sana. Jadi kita tidak akan membangun padepokan di tepi telaga ini, Ayah. Jika demikian, mengapa kita bersusah payah mengikuti arus air di bawah tanah itu? Swasti, kita sudah menemukan tempat ini. Tempat ini akan menjadi sumber dari kehidupan di padepokan yang akan kita bangun. Kita akan mengalirkan air yang tidak terkendali ini ke tempat yang paling baik bagi sebuah padepokan. Tentu tidak jauh dari tempat ini." Swasti mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud ayahnya. Dengan demikian yang harus mereka kerjakan adalah menebang perdu dan mungkin ilalang di sekitar tempat itu, yang kemudian harus menyiapkan sebuah parit untuk mengaliri daerah itu agar dapat menjadi sawah yang subur yang akan dapat menampung tebaran benih padi. "Kita akan beristirahat hari ini, Swasti," berkata ayahnya. "Alam telah menyediakan makanan bagi kita. Ikan di telaga itu, binatang buruan di hutan, dan lihat beberapa batang pohon gayam." Swasti mengangguk-angguk, namun wajahnya membayang harapan yang cerah. Apalagi ketika ayahnya berkata seterusnya, "Selanjutnya, Swasti, kita akan bersangga dengan 2 kelompok pedukuhan yang diperintah oleh 2 orang buyut yang bersaudara kembar. Kita akan hidup dalam lingkungan yang lebih luas dan bersahabat dengan banyak orang." Swasti menundukkan kepalanya, terasa sesuatu menyekat kerongkongannya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang meninggalkan padepokan yang hanyut oleh banjir dan tanah longsor, maka ditemuinya tempat tinggal yang akan dapat menjadi daerah harapan bagi masa depannya. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, maka pada hari itu keduanya benar-benar ingin beristirahat.
Swasti mengungut beberapa buah gayam terjatuh dan mengamati-amatinya. Namun dengan suara paro ia berkata, "Kita belum mempunyai belanga untuk merebusnya, ya." Ayahnya mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan menghubungi orang-orang dukuhan kelak. Di hari ini kita akan mencari binatang buruan dan memanggangnya di atas api. Ada sebatang pohon jambu kelutruk, ayah. Tentu tidak hanya sebatang, bijinya akan terhambur dan tumbuh pohon-pohon yang lain di sekitarnya. Ya, ada beberapa batang, tetapi beberapa ekor kera tentu telah mendahului memetik buahnya yang masak." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Teringat olehnya kata-kata anak muda yang menyebut dirinya bernama Jeliteng. Anak muda itu akan kembali lagi untuk menengoknya. Sehingga Kiai Kanti itu pun berkata, "Swasti, jika benar anak muda itu akan datang lagi, aku akan minta tolong kepadanya untuk meminjamkan belanga kepada kita." Swasti mandang ayahnya sejenak, tapi ia tidak menyaut. Yang dilakukan oleh Swasti kemudian adalah duduk bersandar sebatang pohon sambil merenungi keadaannya, merenungi dirinya dan masa depannya, sementara ayahnya berusaha untuk menangkap beberapa ekor ikan di telaga itu dengan kail. Dicarinya sepotong ranting kayu untuk mengikat serat pengikat kailnya yang sudah diberinya umpan. Ternyata kail Kiai Kanti tidak usah menunggu terlalu lama. Kailnya segera bergetar dan seekor ikan telah menggelepar terkait oleh ujung kailnya. Dalam pada itu, Jeliteng yang sudah tiba kembali di rumahnya sama sekali tidak mengatakan kepada siapapun bahwa ia telah bertemu dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang mengembara dan memasuki hutan di perbukitan. Bahkan ia pun seperti yang dikatakannya akan datang lagi dan mengajaknya bersama-sama mengunjungi hutan yang datar di pinggir telaga itu. Pertemuannya dengan kedua orang itu telah menimbulkan pertanyaan di dalam dirinya. Mengapa mereka milih-milih bukit itu untuk membangun padepokan baru? Apakah padepokan di tempatnya yang lama benar-benar sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk dapat hidup? Atau kedatangannya ke tempat ini didorong oleh maksud-maksud tertentu? Sambil membelah kayu di kebun, Jeliteng selalu berangan-angan tentang dua orang ayah dan anak itu. Bagaimanapun juga ia harus menerima kehadiran orang-orang baru dengan curiga. Apalagi Jeliteng mengetahui dengan pasti bahwa orang yang menyebut dirinya Kiai Kanti dan anak perempuannya yang bernama Swasti itu memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Jeliteng berpaling ketika ia mendengar seorang perempuan yang sudah separuh baya memanggilnya. Dilihatnya ibunya berdiri di pintu sambil berkata, "Aku akan metik daun ketela pohon sebentar, Jeliteng. Kau tinggal di rumah saja, jangan pergi." "Baiklah, Biung, aku akan menyelesaikan kayu bakar ini," jawab Jeliteng. Namun tiba-tiba ia teringat pada kedua ayah dan anak itu sehingga katanya kemudian, "Tetapi nanti aku akan pergi sebentar, Biung. Aku akan melihat apakah tanaman kita di Pategalan dapat bersemi. Tunggu sampai aku pulang." Jeliteng hanya mengangguk saja. Ketika ibunya meninggalkannya sendiri, maka Jeliteng malah berangan-angan kembali. Jeliteng terkejut ketika seorang anak muda sebayanya datang berlari-lari sambil memanggil namanya sejak di halaman depan. Dengan serta-merta ia pun bangkit dan menyaut, "Aku di sini." Anak muda itu pun segera melingkari rumahnya dan menemukannya di kebun belakang. "Jeliteng," katanya dengan napas masih terengah-engah, "aku melihat Daruwardi melintasi jalan kecil ke bukit batu yang gundul itu lagi. Bahkan ia telah berjalan tidak dengan kawan-kawannya dari pedukuhan sebelah. Aku melihat dua orang yang sama sekali belum aku kenal." Jeliteng mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berdesis, apakah ada hubungannya dengan orang tua itu? "Orang tua yang mana?" bertanya kawannya. Tapi Jeliteng menggeleng jawabnya, "Tidak,
Maksudku, apakah hubungannya dengan bukit batu yang gundul itu? Kita sudah melihat ia 2-3 kali pergi ke bukit batu gundul itu. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia bertanya, sebenarnya apakah kepentinganmu dengan Daruwerdi, sehingga kau menyuruh aku dan Jotro untuk memberikan kepadamu? Jika kami melihat Daruwerdi pergi ke bukit gundul itu. Jeliteng menarik napas dalam-dalam, ia pun kemudian duduk lagi sambil memungut parang kecilnya. Sambil membelah kayu, ia menjawab, tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi kau lihat bahwa bukit batu yang gundul itu benar-benar bukit batu padas yang keras dan tidak memberi kemungkinan apapun juga. Tapi Daruwerdi sering pergi ke bukit itu. Aku sudah pernah melihat 2 kali. Kau juga pernah melihat 2 kali. 3 kali dengan sekarang ini, dan Jotro pernah melihatnya sekali. Nah, bukankah hal itu sangat menarik perhatian? Mengapa kau tidak bertanya saja kepadanya apa yang dicarinya? Jeliteng mengerutkan dahinya sambil tersenyum. Ia pun kemudian berkata, duduklah di sini. Kawannya pun kemudian duduk di sebelahnya. Sementara Jeliteng pun berkata, tentu saja aku tidak dapat berbuat demikian. Bahkan aku berharap bahwa Daruwerdi tidak mengetahui bahwa kita sedang mengawasinya. Ia menganggap bahwa kita semuanya sama sekali tidak menaruh perhatian atas tingkah lakunya. Atau katakan, kami anak-anak pedukuhan yang bodoh ini tidak sempat memikirkan apakah yang dilakukan olehnya di pegunungan batu yang gundul itu. Apalagi kadang-kadang ia datang dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi nampaknya ia tidak puas dengan jawaban Jeliteng. Sehingga Jeliteng perlu menjelaskan. Dengarlah, bukankah aku tidak minta kepada setiap orang untuk memperhatikan Daruwerdi? Aku hanya percaya kepada kau dan Jotro. Itu pun aku selalu berpesan bahwa yang kita lakukan ini jangan diketahui oleh siapapun juga. Kawan-kawan kita yang lain pun jangan mengetahuinya. Baru kelak jika kita sudah pasti mengetahui apa yang dilakukannya, maka kita akan memberitahukan kepada kawan-kawan dan kepada Ki Buyut. Mengapa dengan Ki Buyut? Maksudku, jika yang dilakukan oleh Daruwerdi itu akan merugikan kita semuanya di sini. Apakah ruginya seandainya Daruwerdi akan menelan bukit batu yang gundul itu? Jeliteng menarik napas dalam-dalam, katanya, bukit batu yang gundul itu memang tidak berarti. Meskipun letaknya di perbatasan antara 2 kelompok pedukuhan, namun baik Ki Buyut yang muda maupun Ki Buyut yang tua sama sekali tidak memperhatikannya. Tapi kini Daruwerdilah yang menaruh perhatian besar terhadap bukit gundul itu. Anak muda yang duduk di sebelah Jeliteng itu mengangguk-angguk, sementara Jeliteng pun berkata terus, kita anak pedukuhan ini, kita wajib mengetahui apa saja yang terdapat di pedukuhan kita. Sebelum kau datang, Jeliteng, sahut temannya, gunung batu yang gundul itu sama sekali tidak mendapat perhatian kami di sini. Agaknya memang demikian. Aku pun tidak akan memperhatikan jika Daruwerdi tidak memperhatikan gunung itu berlebihan. Coba sebutkan, siapakah yang datang lebih dahulu, kau atau Daruwerdi? Jeliteng tertawa, katanya, mungkin aku, tetapi mungkin Daruwerdi. Aku tidak tahu pasti kapan ia datang. Yang aku ingat, aku tinggal di rumah biung setelah pengembaraanku gagal. Aku tidak mendapat apa-apa di pengembaraan. Maksudku, agar hidupku dapat bertambah baik. Anak muda di sebelah Jeliteng itu pun berpikir sejenak, namun Jeliteng berkata, jangan bersusah payah mengingat saat kedatanganku dan kedatangan Daruwerdi. Tidak ada gunanya lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Nah, aku masih tetap minta tolong kepadamu untuk memberitahukan kepadaku jika kau melihat Daruwerdi datang ke bukit batu yang gundul itu. Hanya jika kebetulan kau melihat, kau tidak perlu dengan bersusah payah mengawasinya. Kawan Jeliteng itu pun termangu-mangu.
Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, "Karena kau sering menolong aku mengerjakan pekerjaanku di sawah, maka aku tidak dapat menolak permintaanmu itu, Jeliteng." Jeliteng tertawa, katanya, "Anggaplah ini sekedar suatu permintaan. Tapi permainan ini berbahaya bagiku. Tiap orang mengetahui bahwa Daruwerdi bukannya anak muda seperti kita. Ia mempunyai banyak kelebihan dan pengetahuannya pun sangat luas." Jeliteng mengangguk, jawabnya, "Ya, karena itu lakukanlah dengan tidak menimbulkan kesan apapun padanya. Apalagi aku hanya ingin kau mengatakan padaku pada saat kau melihatnya, tanpa membuang waktu khusus untuk mengawasinya. Adalah kebetulan bahwa sawahmu terletak di jalan menuju ke Bukit Padas yang gundul itu. Bukan kebetulan, tentu kau memilih aku dan Jotro karena sawah kami terletak di dekat bukit itu." Jeliteng tertawa, jawabnya, "Tepat, dan agaknya kau memang memiliki kecerdasan." Kawan Jeliteng itu pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke sawah, tetapi coba katakan, apakah hasilnya aku dengan terengah-engah memberitahukan kepadamu bahwa sekarang Daruwerdi pergi ke Bukit Padas itu? Kau hanya mendengar berita sambil tersenyum, tertawa, kemudian mengangguk-angguk, sementara napasku hampir putus dan jantungku berdebaran semakin keras." Jeliteng tersenyum, katanya, "Untuk sementara aku hanya ingin meyakinkan bahwa ia memang seringkali pergi ke Bukit Gundul itu. Selebihnya masih perlu diselidiki dan kau tidak perlu berlari-lari begitu." Anak muda itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian minta diri untuk kembali ke sawahnya. Meninggal kawannya, Jeliteng kembali duduk sambil membelah kayu, beberapa potong ranting dan dahan-dahan kecil yang sudah terbelah dan terkelupas kulitnya dijemurnya di bawah sinar matahari yang belum terlalu panas. Namun dalam pada itu ia mulai teringat lagi kepada dua orang ayah dan anak gadisnya yang berada di bukit yang diselubungi oleh hutan yang meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup lebat. Tiba-tiba saja Jeliteng merasa bahwa ibunya telah terlalu lama pergi. Ia ingin segera melihat apakah yang sudah dilakukan oleh Kiai Kantri dan anak gadisnya yang bernama Swasti itu. "Ibu tentu singgah di rumah tetangga," katanya pada diri sendiri. "Masih sepagi ini Biung sudah sempat membicarakan buruk baik tetangga-tetangga yang lain." Tapi ia tersenyum ketika melihat seorang perempuan berjalan-jalan perlahan-lahan sambil menjinjing seikat dedaunan. "Sudah kau isi tempayan di dapur itu?" bertanya perempuan itu. "Sudah, Biung. Pekiwan pun telah penuh dan kayu sudah kering sebagian. Tetapi tentu sudah berlebihan untuk hari ini." Perempuan itu mengangguk-angguk ketika melangkahi pintu masuk ke dalam rumah. Ia sempat berkata, "Apakah kau akan pergi sekarang?" "Ya, Biung. Aku akan pergi ke Pategalan." "Aku sudah pergi ke Pategalan. Aku metik lembayung, bukan daun ketela pohon. Tetapi kalau kau akan pergi, pergilah. Tetapi jangan terlalu lama." Jeliteng mengangguk sambil menjawab, "Aku hanya sebentar." Ketika perempuan itu masuk, Jeliteng pun menyelipkan parangnya di dinding. Jenak ia membenahi pakaiannya sebelum ia dengan tergesa-gesa meninggalkan rumahnya. Namun demikian, Jeliteng masih sempat singgah di sawah jenak. Dipandanginya Bukit Padas yang gundul di ujung bulak, sebelum jalan menjadi sangat sempit dan menuju ke padang perdu di pinggir hutan yang menyelubungi bukit agak jauh dari pedukuhan. Bukit gundul itu memang menarik perhatiannya, karena Daruwerdi sering mengunjunginya. Tetapi ia tidak dapat langsung menyelidiki Bukit Padas itu, karena ia menduga bahwa Daruwerdi mempunyai orang-orang yang dipercayainya mengawasi Bukit Gundul itu. Namun sejenak kemudian Jeliteng pun meneruskan perjalanannya. Ia tidak mau menarik perhatian orang lain, sehingga karena itu maka ia pun telah mencari jalan yang paling sepi. Ia singgah sebentar di Pategalan agar orang lain tidak memperhatikannya. Namun
Seliteng berharap seandainya ada orang yang melihatnya pergi ke hutan, mereka akan menganggapnya sedang mencari kayu bakar, seperti yang sering dilakukannya untuk ditimbun di belakang rumah. Sehingga apabila kayu itu sudah tertimbun banyak sekali, ia tidak perlu bersusah payah lagi untuk 3-4 pekan. Kedatangannya di telaga di lorong bukit itu telah mengganggu Kiai Kanthi dan Swasti yang sedang beristirahat. Swasti tertidur sambil bersandar sebatang pohon besar, sementara Kiai Kanthi berbaring di atas sebuah batu meskipun ia tidak memejamkan matanya. "Silahkan Kiai," berkata Seliteng ketika melihat Kiai Kanthi bangkit dan mempersilahkannya. "Aku sudah cukup lama beristirahat. Badanku terasa segar sekali. Swasti pun sempat tidur setelah kita mencicipi ikan di telaga itu." Seliteng mengangguk-angguk. Ia pun melihat perapian yang nampaknya baru saja dipadamkan. Swasti yang terbangun pula telah bergeser melingkari pohon tempat ia bersandar, seolah-olah ia dengan sengaja ingin menyembunyikan diri. Agaknya kelelahan dan keletihan yang sangat membuat ia menjadi malas dan masih ingin melanjutkan tidurnya barang sejenak. "Aku sudah melihat beberapa puluh langkah di sekitar tempat ini, Ger," berkata Kiai Kanthi. Seliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Jika Kiai sependapat, sebenarnya aku sejak lama sudah mempunyai rencana. Tetapi bukan maksudku untuk mengatakan kepada Kiai bahwa aku mempunyai kesempatan pertama. Kiai tetap orang pertama yang akan membuka kemungkinan baru bagi daerah ini dengan menguasai air.